Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melanie Vera Yulia. Saya dari kelas 10 MIPA 2 akan mempresentasikan hasil kelompok saya. Asal-usul penyebaran nenek moyang. Asal-usul penyebaran nenek moyang memiliki beberapa pendapat para ahli. Salah satunya Moh Ali dan Kern. Ia berpendapat bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan dan Champa. Argumen merujuk pada pendapat mereka bahwa sekitar tahun 3000 sampai 1500 terjadi gelombang perpindahan bangsa-bangsa di Yunan dan Champa sebagai akibat desakan bangsa lain dari Asia Tengah yang lebih kuat. Argumen ini diperkuat dengan adanya persamaan bahasa, nama binatang, dan nama peralatan yang dipakai di Kepulauan Indonesia, Polinesia, Melanesia, dan Mikronesia. 2. Mohyamin, ia juga berpendapat bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Indonesia sendiri. Argumen ini merujuk pada pendapat Mohyamin yang didukung dengan penemuan fosil-fosil dan artefak-artefak manusia tertua di wilayah Indonesia dalam jumlah yang banyak. Sementara, fosil dan artefak manusia tertua jarang ditemukan di daratan Asia. Sinanthropus pekinensis yang ditemukan di Cina dan diperkirakan sezaman dengan Pithecanthropus erectus dari Indonesia merupakan satu-satunya penemuan fosil tertua di daratan Asia. Selanjutnya, nenek moyang bangsa Indonesia meninggalkan daerah Yunan di sekitar hulu Sungai Salwen dan Sungai Mekong yang tanahnya yang sangat subur. Diperkirakan karena bencana alam atau serangan dari suku bangsa lain. Alat transportasi yang digunakan oleh nenek moyang bangsa Indonesia adalah perahu bercadik. Nenek moyang bangsa Indonesia mempunyai kebudayaan kelautan yaitu sebagai penemu model asli perahu bercadik yang merupakan ciri khas kapal bangsa Indonesia. Orang-orang Austronesia yang memasuki wilayah Nusantara dan kemudian menetap disebut bangsa Melayu Indonesia. Mereka inilah yang menjadi nenek langsung bangsa Indonesia sekarang. Bangsa Melayu itu dapat dibedakan menjadi dua suku bangsa, yaitu Proto-Melayu, bangsa Melayu tua, Deutero-Melayu, bangsa Melayu muda. Perkenalkan, saya Mei Magdalena Situmorang dari 10 MIPA 2 ingin mempresentasikan tentang persebaran nenek moyang di Indonesia. Bangsa Melayu terdapat dua suku. Yang pertama, bangsa Proto-Melayu atau Melayu tua. Orang Proto-Melayu telah pandai membuat alat bercocok tanam, membuat barang pecah belah, dan alat perhiasan. Kehidupan mereka berpindah-pindah. Bangsa ini memasuki Indonesia melalui dua jalur, yaitu yang pertama adalah jalan barat dari Semenanjung Malaka ke Sumatera, dan selanjutnya menyebar ke beberapa daerah di Indonesia. Yang kedua, jalan timur dari ke Semenanjung. Kebudayaan bangsa Proto adalah kebudayaan batu muda, yaitu Neolitikum, dan mempunyai kapak persegi. Kapak persegi merupakan hasil kebudayaan bangsa Proto-Melayu yang masuk ke Indonesia melalui jalan barat dan kapak lonjong melalui jalan timur. Keturunan bangsa Proto-Melayu yang masih hidup hingga sekarang diantaranya adalah suku bangsa Dayak, Toraja, Batak, dan Papua. Perkenalkan, nama saya Mizudin Syawal, kelas 10 MIPA 2, kelompok 4, akan membacakan presentasi dari hasil kelompok saya. Bangsa Melayu terdapat dua suku. C. Bangsa Deutero Melayu atau Melayu Muda. Sejak tahun 5000 sebelum Masehi, bangsa Deutero Melayu memasuki wilayah Indonesia secara bergelombang melalui jalan barat. Deutero Melayu hidup secara berkelompok dan tinggal menetap di suatu tempat. Kebudayaan bangsa Deutero Melayu lebih tinggi dari kebudayaan bangsa Proto Melayu. Hasil kebudayaan mereka terbuat dari logam, perunggu, dan besi. Kebudayaan mereka disebut dengan kebudayaan Dongsong. Itu suatu nama kebudayaan dari daerah Tonkiang memiliki kesamaan dengan kebudayaan bangsa Deutero Melayu. Daerah Tonkin diperkirakan merupakan tempat asal bangsa Deutero Melayu sebelum menyebar ke wilayah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan Darmawan. Saya dari kelas 10 MIPA 2 dan saya akan mempresentasikan sejarah Indonesia dari hasil kelompok saya. D. Bangsa primitif. A. Manusia Pleistosin atau manusia purba. Kehidupan manusia purba ini selalu berpindah tempat dengan kemampuannya yang sangat terbatas. B. Suku Wedoid. Sisa-sisa suku Wedoid sampai sekarang masih ada, misalnya suku Sakai di Siak serta suku Kubu di perbatasan Jambi dan juga Palembang. C. Suku Negroid. Di Indonesia sudah tidak terdapat lagi sisa-sisa kehidupan suku Negroid.
Suku yang masuk suku Negroid misalnya suku Semang di Semenanjung, Malaysia, dan suku Negrito di Filipina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syihabuddin dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah Indonesia asal-usul nenek moyang. Untuk mengetahui asal nenek moyang bangsa Indonesia bisa melalui dua cara, yaitu melalui persebaran rumpun dan persebaran bercocok tanam. Bahasa yang terbesar di Indonesia termasuk rumpun bahasa Melayu, Austronesia. Menurut para ahli, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan. Kesimpulan ini diambil berdasarkan bukti kesamaan artefak prasejarah yang ditemukan di wilayah itu dengan artefak prasejarah di Indonesia. Dari artefak yang ditentukan di Yunan, tampak bahwa sekitar 3.000 masyarakat di wilayah itu telah mengenal bercocok tanam, dan daerah Yunan terletak di daratan.